Annyeong 친구들! Welcome back to my channel! Sebelumnya aku minta maaf banget karena aku baru bisa upload video sekarang karena kemarin itu tidak memungkinkan buat aku take video. Jadi aku bisa take video dan upload sekarang gitu. Tapi tenang aja karena di video kali ini pembahasan yang cukup berbeda dan cukup menarik gitu dari video-video sebelumnya. Jadi di video kali ini kita bakalan bahas trainee. Buat kalian semua para K-popers pasti kalian gak asing kan sama istilah trainee ini. Jadi di sini aku bakalan bahas berkaitan dengan trainee. Gimana sih caranya jadi trainee dan juga gimana sih kehidupan menjadi seorang trainee sampai mereka bisa debut sebagai idol. Tahap pertama sebelum kita menjadi trainee jelas kita harus mengikuti yang namanya audisi. Dan audisi ini tuh juga beda-beda tergantung dari agensinya. Audisi di sini dibagi menjadi dua, ada audisi online dan juga audisi offline. Buat audisi offline sendiri, kayak yang kita tahu, kita bakalan datang ke agensinya untuk ikut audisi. Dan audisi itu bisa rap, sing, atau dance. Dan ada juga beberapa agensi yang bakalan mengaudisi mungkin sebagai model atau sebagai produser gitu, tergantung dari agensinya masing-masing. Tapi 3 besar yang harus banget jadi salah satu keahlian kita kalau kita mau audisi itu antara rap, dance, atau nyanyi. Di audisi offline ini nanti kita bakalan datang ke agensinya dan dihadapkan sama para juri itu yang besok juga bakalan jadi mentor kita. Kita bakalan diuji buat nunjukin keahlian kita. Yang kedua ada audisi online. Di audisi online ini itu bisa kita pakai email itu sering banget dipakai. Jadi kita bisa email video kita. Ini khususnya tuh buat internasional gitu ya. Itu bisa pakai email, terus nanti kita videoin, misalnya video kita dance atau rap atau kita lagi nyanyi gitu. Nanti kita kirim ke email agensinya. Kalau audisi kita lolos, nanti kita bakalan dihubungin lagi via email untuk bisa datang ke agensinya langsung ke Korea. Kalau kita udah keterima menjadi trainee dan resmi menjadi trainee di agensi itu, kita bakalan datang ke sana dan ikut pelatihan trainee di sana. Ya seperti yang kalian tahu gimana kehidupan trainee di sana itu, yang jelas itu tidak mudah guys, tidak mudah. Dan di sini aku bakalan berbagi sama kalian dari semua yang udah aku dengar dan dari semua yang udah aku cari dan dari semua yang aku temukan terkait dengan gimana sih kehidupan menjadi seorang trainee di suatu agensi di Korea. Yang pertama, ini kewajiban dari semua trainee juga ya. Ini karena kita tuh harus menjunjung tinggi namanya kesopanan. Jadi setiap trainee itu wajib kayak menyapa staff-staff atau karyawan sana dan juga menyapa mentor mereka kayak gitu. Dan itu harus sopan. Kita benar-benar harus bow gitu, benar-benar harus menyapa kayak annyeonghaseyo kayak gitu, benar-benar 90 derajat. Karena itu bakalan menunjukkan kesopanan. Yang kedua, penilaian bulanan. Jadi di sini kalian bakalan dinilai secara bulanan setiap akhir bulan, dan di penilaian akhir bulan itu bakalan menentukan seberapa jauh progres kalian dari semua training yang udah dilakukan. Dan itu nanti yang bakalan jadi nilai juga apakah kalian akan debut dengan cepat atau kalian bakalan debut ya lebih lama. Itu juga menjadi alasan kalau kalian lihat dari K-pop idol yang kalian suka itu mereka punya masa training yang cukup berbeda. Ada yang cuma 3 bulan, ada yang sampai bertahun-tahun kayak gitu. Nah itu balik lagi ke skill dan progres mereka selama dinilai tiap akhir bulan itu. Yang ketiga, ini yang cukup berat yang harus dilakukan oleh trainee. Ya, diet. Ini permasalahan diet. Apalagi sebagai seorang idol itu perlu banget punya
kayak kalian punya badan yang proporsional, kalian punya badan yang bagus, terus juga kalian juga kayak mulus-mulus, istilahnya penampilan itu dilihat banget kayak gitu. Makanya kenapa banyak banget trainee yang diharuskan dan diwajibkan untuk diet, dan diet itu nanti juga bakalan dilihat dari kayak mereka tuh bakalan ditimbang gitu loh setiap akhir minggu gitu, kayak misal seminggu sekali gitu, biasanya di hari Jumat atau di hari Sabtu, karena sebagian besar agensi tuh hari Minggu tuh kayak libur latihan gitu. Nah di situ bakalan diukur gitu loh, bakalan ditimbang gitu kira-kira berat badan mereka tuh berapa. Kalau misalnya berat badannya naik, nanti mereka bakalan disuruh buat diet lebih ketat lagi. Dan mungkin kayak aku kurang tahu juga mungkin kisarannya berapa, tapi mungkin sekitar 45-50 kg yang harus didapat oleh seorang trainee. Kalau mereka bisa dapat itu, nanti mereka bisa nerusin cara dietnya mereka. Tapi kalau mereka dapat lebih dari itu, ya mungkin mereka bakalan kena marah dikit dan harus diet lebih giat lagi. Ini yang keempat, itu benar-benar parah. Ini trainee itu diwajibkan untuk nggak ada kontak sama sekali ke lawan jenis. Ya mungkin kalau kita sebagai trainee perempuan, kita nggak boleh ada kayak deket atau pacaran atau PDKT sama trainee atau orang lain gitu, cowok gitu. Kalau misalnya trainee cowok, dia juga nggak boleh ada hubungan sama trainee cewek atau kayak gitu, karena itu bisa benar-benar mempengaruhi debut kalian ke depannya. Karena kalau misalnya dilihat itu banyak banget kasus yang mereka tuh gagal debut karena kasus dating, ataupun kayak mereka debutnya diundur karena masalah dating. Jadi dating ini tuh benar-benar sesuatu hal yang cukup besar yang dinilai di dunia idol gitu. Sebenarnya aku juga ngerti itu alasannya kenapa. Mungkin karena itu bisa mengganggu mereka kalau besok mereka udah jadi line up debut dan bakalan next untuk jadi idol, itu mungkin bakalan mempengaruhi juga, karena mereka benar-benar harus fokus untuk jadi idol dan fokus latihan, fokus training. Dan kalau misalnya mereka itu punya gebetan atau punya pacar atau mereka lagi dating, itu kayak bakalan keganggu gitu loh. Terus juga ada beberapa agensi yang mereka itu kerjasama sama kayak survival gitu. Paling banyak tuh survival kayak Produce, terus Unpretty Rapstar, Show Me The Money, dan juga kayak banyak banget. Kalau misalnya di JYP kita bakalan tahu Mix9, dan banyak banget kayak event-event yang diadain oleh agensi itu, entah agensi itu sendiri atau mereka bekerja sama stasiun TV atau bekerja sama agensi lain kayak gitu. Nah di event ini tuh nanti mereka bakalan kayak sistemnya, kalau kalian nonton Produce itu nanti mereka bakalan bener-bener dikasih training dan bakalan dilihat banget progresnya. Yang bener-bener punya progres bagus itu mereka bakalan bisa jadi line up debut, dan mereka juga bisa didebutin duluan. Dan program survival kayak Show Me The Money, Unpretty Rapstar itu bener-bener berpengaruh banget gitu untuk idol yang bakalan debut. Sebagai contoh aja itu kayak Mino Winner, terus G-Idol Soyeon, itu benar-benar kayak ngangkat banget nilai dari grupnya ini gitu loh. Kalau mereka udah debut kayak, oh kamu yang Unpretty Rapstar kemarin kan, oh kamu yang Show Me The Money kemarin kan, itu bakalan teringat gitu loh sama orang-orang. Tapi jelas banget kalau misalnya ada salah satu member yang ikut Unpretty Rapstar, Show Me The Money atau acara-acara survival kayak gitu, itu bebannya pasti bakalan lebih besar, karena mereka sudah lebih dulu di-recognize sama orang dan lebih dulu diketahui sama orang, dan itu berpengaruh juga di idolnya ini gitu loh. Emang itu bakalan mengangkat banget kalau misalnya si salah satu membernya ini tuh punya keahlian yang benar-benar di-notice gitu loh sama orang-orang. Tapi kalau misalnya satu membernya ini tuh bermasalah, kemungkinan banget dia bakalan grupnya ini tuh jadi tidak terlalu ternotis kayak gitu. Dan kayak kalian tahu sendiri, kehidupan trainee itu benar-benar berat banget. Kayak kalian tuh dihadapkan oleh berbagai hal yang bisa bikin kalian
ada depresinya juga. Kayak yang kalian tahu ada trainee yang gagal dan mungkin trainee yang keluar dari agensi itu dan pindah ke agensi lain karena masalah internal gitu. Jadi benar-benar kita tuh merasa under pressure gitu kalau menjadi seorang trainee. Memang perjuangan yang cukup besar gitu, karena agensi hiburan sekarang, agensi terus kayak kehidupan K-pop idol sekarang tuh benar-benar berat, dan semakin berkembang itu semakin sulit kita untuk bisa mengejar dan mencapai target untuk bisa sukses menjadi seorang K-pop idol. Makanya nggak untuk kemungkinan juga banyak banget trainee yang benar-benar bisa depresi juga di waktu menjadi seorang trainee ini gitu. Tapi banyak juga trainee yang berhasil seperti yang kalian lihat sekarang, yang udah menjadi idol yang kalian suka sekarang ini. Itu mereka berjuang banget buat bisa mencapai impian mereka gitu. Entah mereka dari Jeju atau dari Busan atau dari Daegu yang mereka harus ke Seoul gitu sendirian dan jadi trainee di sini kayak gitu. Itu benar-benar perjuangan yang besar banget. Tapi walaupun itu perjuangan yang cukup berat, kalau kalian berniat untuk menjadi seorang trainee dan kalian punya impian untuk jadi K-pop idol, itu juga nggak menutup kemungkinan buat kalian juga itu bisa mengejarnya kayak gitu. Karena banyak yang bisa kalian dapat juga menjadi seorang trainee. Kalian bisa kenal teman-teman kalian dan kalian bisa saling support juga, dan itu merupakan faktor gimana kayak trainee itu juga seru kayak gitu. Kalian bisa belajar banyak hal baru gitu. Asal kalian tuh punya tujuan dan punya impian kalian itu emang beneran menjadi idol. So, itu yang bisa aku sampaikan sekarang terkait dengan kehidupan trainee. Ini mungkin hanya dikit banget dari yang aku dapat, tapi ini bisa memberikan gambaran ke kalian gimana sih kehidupan seorang trainee dan sesulit apa, harus berjuang seperti apa sampai sukses menjadi seorang idol. Nah, jadi buat kalian semua yang benar-benar punya impian menjadi seorang idol, kalian bisa banget coba ikut berbagai audisi online gitu, dan kalian tetap harus kejar impian kalian. Sekian dari aku, semoga bermanfaat buat kalian dan memberi gambaran ke kalian. Buat next video, mungkin kalian mau request, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah, atau kalian bisa DM juga di Instagram aku. So, terima kasih, thank you for watching.